Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Oke, meskipun kondisi sekarang ini masih seperti ini, kita masih terbatas, kita masih mengikuti ibadah secara online, tapi tidak mengurungkan hati kita, tidak mengurungkan semangat kita untuk kita tetap memuji Tuhan, untuk kita tetap memuliakan Tuhan, untuk kita tetap mendengar firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari setiap ibadah yang ada di bulan ini juga. Nah teman-teman, di bulan lalu, di bulan Juli, kita sudah membahas tema tentang pengharapan. Kita sudah tahu juga seperti apa itu harapan, dan kita juga sudah tahu bagaimana harapan yang mengecewakan dan harapan yang tidak mengecewakan. Dan akhirnya kita tahu juga bagaimana kita harus berharap di dalam ketidakpastian, karena di dalam hidup ini, di dunia ini, selama kita hidup selalu ada yang namanya ketidakpastian, dan kepastian itu hanya di dalam Tuhan saja. Oke, nah di bulan ini kita mau membahas tentang satu tema. Temanya adalah keselamatan. Jadi mungkin kata ini tidak asing buat kita semua sebagai orang Kristen, sebagai pengikutnya Tuhan, tentang keselamatan. Tapi kita mau belajar lebih lagi tentang apa itu keselamatan sih sebenarnya yang kita dapatkan secara cuma-cuma, dan bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan yang kita punya, dan bagaimana kita harus hidup dengan keselamatan yang kita punya. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan sama Tuhan harus seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita mau ikutin ibadah di bulan Agustus ini. Kita mau belajar sama-sama supaya melalui ibadah-ibadah yang ada yang kita ikutin, kita semakin ditumbuhkan, kita semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan, kita semakin dewasa secara rohani. Oke, teman-teman, kita mau satukan pikiran dan satukan hati kita mau berdoa untuk ibadah minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan udah kasih kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami hidup, untuk kami dapat bernafas Tuhan dengan lancar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan udah kasih kesehatan buat kami Tuhan, dimana hari ini Tuhan kami mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan dan Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan, biarlah segenap hati kami Tuhan, segenap pikiran kami Tuhan, kami tujukan hanya untuk Kau saja Tuhan. Biarlah melalui setiap puji-pujian Tuhan yang akan kami angkat, melalui setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah itu menjadi rema bagi kami Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang terbaik bagi kami untuk Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengerti lagi melalui firman Tuhan yang akan dibagikan Tuhan, hingga nantinya Tuhan biarlah Kau yang terus berbicara terus sama kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah kali ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Yuk kita mau angkat pujian, kita mau katakan kalau Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kita mau katakan kalau Allah bangkit, di mana Tuhan udah menyingkirkan semua musuh kita dan menyelamatkan kita semua. Yuk kita nyanyikan Allah bangkit. Kita mau katakan bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
Selamatku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 yeah, yeah. Kita mau katakan kalau Allah luar biasa, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, menyelamatkan kita semua. Amin. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu sangat besar, bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan adalah segalanya. Kita mau katakan kebesaran. Tuhan Kau yang berkuasa. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
rasakan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan
masa depanku terjaga di tanganmu. Selama kami hidup Tuhan, selama kami bernafas, selama kami Tuhan bernafas, Tuhan kami ada di dunia ini, kami percaya Tuhan Kau nggak pernah ninggalin sedetik pun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami menyadari Tuhan, Tuhan udah kasih keselamatan buat kami Tuhan, Tuhan udah kasih anugerah-Mu Tuhan, Tuhan udah kasih kasih-Mu yang paling besar Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mengerti, kami terus hidup di dalam Kau Tuhan, kami terus menumbuhkan iman kami, menumbuhkan Tuhan pengharapan kami di dalam Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan itu berasal daripada Engkau saja Tuhan. Apapun yang hamba-Mu katakan Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu Tuhan yang memberikannya. Biarlah juga Tuhan Kau yang menjamah setiap kami mendengarkan Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami menangkap apa yang Tuhan maksud melalui firman-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengerjakan keselamatan kami lebih lagi Tuhan, dan kami dapat mentanggungjawabkan Tuhan keselamatan yang kami terima Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya percaya dimanapun teman berada, apapun yang sedang teman-teman kerjakan pada saat ini, Tuhan Yesus pasti terus memberikan sukacitanya kepada kalian semua. Amin. Dan teman-teman, kita mau bersyukur kalau Tuhan masih terus memberikan kita kesempatan atau kepercayaan untuk terus menghirup udara yang segar, atau terus melanjutkan kehidupan kita. Sekalipun kita pergerakan kita masih sangat-sangat terbatas karena pandemi ini, seperti yang kita tahu juga kita masih dalam suasana PPKM atau aturan PPKM ini, aktivitas kita masih sangat-sangat dibatasi. Kita nggak bisa sekolah secara offline, kita nggak bisa juga kerja di kantor, kita juga nggak bisa ibadah di tempat ibadah atau di gereja. Kita percaya bahwa semua ini yang merupakan dari rencananya Tuhan, merupakan bentuk dari kecintaannya Allah kepada kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu iman kita nggak perlu surut karena situasi ini. Tapi bahkan melalui situasi ini, iman kita harus tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Iman kita sedang diuji nih, apakah kita tahan uji atau tidak. Nah teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya mau bersyukur kalau Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa, kesempatan yang istimewa ini untuk terus berbagi atau sharing untuk teman-teman melalui satu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan kita pada pagi ini. Nah, kenapa saya bilang istimewa? Karena pagi ini kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara tentang sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Wow, apa kayak itu? Oke, gambarannya gini, teman-teman masih ingat mungkin atau lagi hangat-hangatnya nih di ajang Olimpiade kemarin, beberapa dari atlet dari Indonesia, negara kita menyumbangkan beberapa medali. Salah satunya diantaranya adalah medali emas yang diterima oleh Gracia Poli dan Aprilia Rahayu ya. Wow, luar biasa nih, patut kita apresiasi. Sekalipun tim dari Indonesia hanya menyumbangkan satu medali emas di ajang Olimpiade ini, tapi kita harus terus memberikan semangat dan dukungan yang penuh bahwa kebanggaan kita adalah mereka yang telah berjuang untuk bangsa ini. Mereka layak menerima hadiah ini atau medali ini karena mereka sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sebelum mereka ke Tokyo, mereka sudah berlatih dengan luar biasa, membentuk tim yang luar biasa, sehingga ketika mereka bertanding menghadapi negara-negara yang lain, mereka layak mendapatkan kemenangan itu sendiri. Nah, teman-teman catat nih, mereka sudah melakukan sesuatu,
baru mereka menerimanya. Mereka sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa, baru mereka menerima medali. Berbeda dengan apa yang mau kita terima pada pagi hari ini. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama hadiah, cuman bedanya adalah ini kita terima secara gratis. Cuma free. Free ya. Bukan free karena buy one get one, bukan. Tapi free karena memang kita sudah diberikan secara gratis. Nah, temanya pada pagi hari ini adalah anugerah keselamatan. Wow, luar biasa. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus tentunya. Catat sekali lagi, anugerah keselamatan yang kita terima cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan di luar Tuhan Yesus. Gak ada anugerah keselamatan di luar Tuhan Yesus. Gak ada. Teman-teman, seperti yang kita tahu mungkin konsep atau mungkin ada yang menanamkan konsep yang sama, di mana keselamatan itu kita terima. Ingat ya, ini konsep keselamatan di luar kekristenan. Keselamatan itu kita terima berdasarkan penilaian dari Allah yang telah menilai apakah perbuatan baik kita lebih banyak ketimbang dosa kita, atau apakah perbuatan baik kita ini lebih layak diperhitungkan ketimbang dosa kita. Ketika perbuatan baik kita lebih banyak, itu kita akan masuk surga, atau perbuatan dosa kita lebih banyak, ya kita masuk neraka. Itu perlu ditimbang dulu terlebih dahulu. Jadi bahayanya adalah ketika perbuatan dosa kita lebih banyak, sedangkan yang kita tahu, kita sebagai manusia biasa lebih seringnya berbuat dosa, lebih nyamannya berbuat dosa. Ayo ngaku, nggak usah bohong. Ayo ngaku, benar nggak? Kita lebih nyaman berbuat dosa daripada menyenangkan hatinya Tuhan. Bahayanya adalah ketika kita terus melakukan dosa, kita nggak masuk surga. Itu konsep dari orang yang di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi luar biasanya adalah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus gak punya konsep seperti itu. Karena ternyata keselamatan di dalam Tuhan diberikan secara cuma-cuma. Diberikan sama Tuhan gratis. Gak kamu beli, gak saya beli. Bukan karena saya sudah melakukan sesuatu dulu, bukan karena saya harus latihan dulu, enggak. Bukan karena saya sudah mencapai kesuksesan baru Tuhan kasih. Enggak teman-teman. Tapi diberikan secara cuma-cuma. Oke. Firman Tuhan berkata seperti ini, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Catat, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan ini membantah dengan sangat keras konsep keselamatan di luar dari Tuhan Yesus. Kalau konsep dari keselamatan dari luar Kristus adalah mereka menerima keselamatan itu karena berdasarkan pekerjaan mereka yang ditimbang dalam perbuatan baik, apakah lebih banyak dibanding dosanya mereka. Tapi di sini firman Tuhan menegaskan sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Jadi kamu gak perlu melakukan sesuatu supaya Allah memberikan, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan itu secara cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan karena kamu sudah berusaha keras, jadi bukan karena kamu sudah mengerjakan sesuatu sehingga Tuhan memberikan keselamatan itu. Enggak. Tapi ternyata Tuhan sudah memberikan keselamatan itu secara free, gratis, cuma-cuma. Luar biasa bukan? Aduh percuma dong selama ini saya berbuat baik. Oh jadi kamu sedang saya berbuat baik. Nah, salah. Kalau teman-teman punya konsep nggak usah berbuat baik karena percuma berbuat baik, salah. Karena kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu bentuk dari respon yang baik kita, kecintaan kita terhadap Allah. Yang salah adalah ketika kita berbuat baik, tujuannya untuk supaya kita diselamatkan. Itu salah teman-teman. Jadi teman-teman jangan punya konsep pemikiran seperti ini. Saya berbuat baik supaya saya diselamatkan. Tapi konsepnya adalah saya berbuat baik karena bentuk kecintaan saya kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Kita buka sama-sama di dalam
1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kita mengasihi, kita berbuat baik bukan karena kita mau selamat, tetapi karena Allah sudah mengasihi kita, sehingga kita juga mengasihi sesama kita. Jadi Allah sangat mengasihi kita walaupun kita berdosa nih. Walaupun kita berdosa, Allah sangat mengasihi kita. Jadi teman-teman jangan bilang ketika teman-teman berbuat dosa, Allah tidak mengasihi teman-teman. Jangan teman-teman punya konsep pemikiran ketika saya berbuat dosa, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan gak mengasihi saya. Sebaliknya teman-teman, ketika kita berbuat dosa, kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang gak mengasihi Tuhan. Ketika kita terus berbuat dosa, secara gak langsung kita menolak anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, jadi ketika kita berbuat dosa, bukan Tuhanlah yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang berpaling dari Tuhan. Terus berbuat dosa nih, nyaman berbuat dosa, akhirnya mereka mengalami sesuatu yang menimpa mereka, yang menyakiti hati mereka. Wah, nyalain Tuhan. Wah, Tuhan nih nggak menolong saya, Tuhan yang ninggalin saya. Padahal sebenarnya selama dia berbuat dosa, selama saya berbuat dosa, selama teman-teman berbuat dosa, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Seperti itu. Jadi teman-teman, ingat, kita berbuat baik karena kita sudah mengasihi Tuhan. Sehingga kita juga perlu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Artinya, mengasihi atau berbuat baik merupakan respon yang positif terhadap karya keselamatan Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan. Jadi ingat teman-teman ya, jangan berbuat baik karena tujuannya untuk selamat, tapi berbuat baiklah karena Tuhan, atau mengasihilah karena Tuhan Yesus sudah mengasihi teman-teman dan saya. Sehingga kita patut berbuat baik dan mengasihi orang-orang di sekitar kita sebagai respon positif kita terhadap anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Oke teman-teman, clear sampai di situ ya. Ya. Kalau kita bisa melihat juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan bilang seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya, catat baik-baik, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita nih di atas kayu salib, di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya saya, kamu dan kita semua orang yang berdosa hidup untuk kebenaran. Artinya apa? Tadinya kita yang gak layak, tadinya kita ini yang sampah teman-teman. Tadinya kita nggak sama-sama nggak punya hak untuk selamat. Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tuhan Yesus yang berinisiatif melakukan itu, bukan karena paksaan, bukan karena hasil pekerjaanmu, bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman, apakah saya atau kita semua mau terima keselamatan di dalam Tuhan? Apakah saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya secara penuh atau tidak? Itu pertanyaannya. Oleh sebab itu, saya mau menantang teman-teman. Ayo, kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan kita berbuat baik supaya kita selamat. Enggak, itu konsep yang salah. Itu konsep yang tidak benar di dalam Tuhan. Konsep yang benarnya adalah Tuhan sudah memberikan keselamatan itu, tinggal kita terima atau tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan mau supaya kita menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sehingga perbuatan baik kita lagi bukan karena kita ingin selamat, tetapi respon positif kita terhadap Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi saya.
karena Tuhan Yesus adalah dasar dari semua kasih agape, sehingga saya harus mengasihi orang-orang di sekitar saya. Kewajiban saya adalah saya mengasihi mereka karena Tuhan sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Itu teman-teman, poin pentingnya. Menariknya ya, perlu kita sadari bersama-sama, ternyata berbeda dengan konsep pemberian dunia. Kalau dunia menawarkan hadiah ketika kita sudah melakukan sesuatu. Dunia menawarkan hadiah karena kita sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita di kantor, kita dapatkan hadiah mungkin, atau kita mendapatkan banyak hal, posisi dan sebagainya macamnya mungkin karena kita sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk kantor kita atau perusahaan kita. Di sekolah mungkin karena kita sudah belajar dengan giat, kita sudah mengerjakan mata kuliah atau mata pelajaran dengan giat, kita bisa menguasai semuanya itu karena kita mendapatkan hadiah itu karena kita sudah menguasai semuanya mata pelajarannya. Nah teman-teman, tapi berbeda dengan konsep keselamatan di dalam Tuhan. Saya tegaskan kembali, berbeda dengan konsep keselamatan di dalam Tuhan. Kita menerima keselamatan itu bukan karena kita sudah mengerjakan sesuatu, bukan karena terlebih dahulu kita sudah mengerjakan sesuatu, tapi karena Tuhan Yesus yang berinisiatif memberikan keselamatan itu. Bahkan jauh sebelum kita lahir. Firman Tuhan bilang apa? Yuk kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum teman-teman lahir, sebelum saya dan kita semua lahir, Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya itu kepada kita supaya kita diselamatkan. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan baik kita yang ditimbang dengan dosa kita. Bukan, teman-teman. Selanjutnya kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kenapa Tuhan Yesus mau mati? Kenapa Tuhan Yesus mau mati? Supaya saya dan saudara dan kita semua hidup untuk kebenaran. Supaya kita semua diselamatkan. Dia yang turun ke dalam dunia, bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Dia sendiri yang punya inisiatif supaya mengalahkan kerajaan maut itu. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang, "It is finished." Sudah selesai. Apa yang selesai? Karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus lahir, disalibkan dan mati tanpa kebangkitannya, artinya sia-sia kepercayaan kita selama ini. Tapi melalui kebangkitannya, dia membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan kerajaan maut, sehingga kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi teman-teman, istimewa sekali ya kalau kita sudah menerima keselamatan itu. Nah, pertanyaan dari saya atau pertanyaan dari firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah, apakah teman-teman mau menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Apakah teman-teman mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi teman-teman? Tinggal ini yang mau kita pikirkan sama-sama. Teman-teman mau nggak terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Saran saya adalah, mari kita terima keselamatan dalam Tuhan Yesus, karena keselamatan itu ternyata cuma-cuma free, gratis adanya. Oh, jadi saya bisa dong berbuat dosa. Oh, saya bisa dong gak perlu berbuat baik lagi karena ya ternyata saya tetap selamat. Teman-teman ingat, jauhi dosa. Teman-teman ingat, sepanjang firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu,
larangan-larangan itu sudah sangat-sangat jelas. Jauhi dosa. Kita dituntut supaya kita terus mengasihi Tuhan dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita sudah tahu 10 hukum firman Tuhan. Banyak hal yang kita tahu juga di dalam firman Tuhan yang lain, bahwa kita harus terus menjauhi dosa. Gak ada tuh dalam Kejadian sampai Wahyu dianjurkan untuk berbuat dosa, gak ada. Semuanya adalah jauhilah dosa. Dan sepanjang Kejadian sampai Wahyu, intinya cuma satu, adalah kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Dia yang mau datang merendahkan dirinya, jadi sama dengan manusia, turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kerajaan maut, bangkit kembali, membuktikan bahwa keselamatan itu benar-benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, terima keselamatan di dalam Tuhan, karena keselamatan itu gratis, merupakan satu anugerah yang luar biasa. Kalau kita bisa menerima keselamatan itu secara cuma-cuma, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Harusnya kita bisa merespon dengan positif keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Kalau selama ini kita menerima banyak hadiah dari dunia, dari orang-orang di sekitar kita dengan sukacita, harusnya kita lebih bersukacita lagi kalau kita bisa menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus secara cuma-cuma, secara gratis itu. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita mau terus berpaut kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berbuat baik, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi dunia ini, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi konsepnya adalah kita menerima keselamatan dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma itu sebagai tanda respon positif kita kepada panggilannya itu terhadap kasih karunia itu adalah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita berbuat baik karena Tuhan mengasihi kita. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kalau Tuhan boleh tetap memelihara kami, Tuhan terus mengasihi kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, kalau Tuhan boleh memberikan keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Tuhan itu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena melalui kasih karunia-Mu ini, anugerah keselamatan-Mu ini Tuhan, kami boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami terus berbuat baik, mengasihi orang-orang di sekitar kami, sebagai respon positif kami terhadap panggilan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kau terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Tuhan memberikan penopangan Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami kelemahan Tuhan Yesus. Penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami duka Tuhan Yesus. Kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami kelemahan Tuhan Yesus. Mari Bapa di surga, Tuhan Engkau yang membentuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. God bless you.